Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dan Injil itu berbicara mengenai penyakit kusta. Penyakit kusta itu memang menjijikkan orang, kesannya demikian. Zaman dulu maupun zaman sekarang. Maka orang yang kena penyakit kusta itu tempatnya, kalau hujan becek, berlumpur. Tetapi kalau kemarau itu berdebu. Jadi tidak enaknya. Jadi mereka itu diasingkan sedemikian rupa karena penyakitnya itu. Bagi kita, penyakit kusta ini sebagai simbol, sebagai lambang. Sama-sama menjijikkan. Kusta itu menjijikkan. Demikian juga yang dilambangkannya. Yang dilambangkan apa? Yaitu dosa yang ada di dalam jiwa setiap orang. Jadi bukan kustanya. Kustanya itu kalau di Tangerang sana itu uskup saja menyalami. Ibu negara atau menteri sosial atau apa menyalami, tidak apa-apa, tidak menular. Di Tangerang itu kan ada pusat rehabilitasi, itu apa namanya, di daerah Tangerang. Jadi orang tidak perlu merasa jijik, tetapi kalau ada itu sesuatu yang jijik, menjijikkan, itu bukan penyakitnya, penyakit kusta itu atau kusta itu sendiri, tapi dosa yang ada di dalam jiwa seseorang. Itulah yang sebenarnya menjijikkan. Maka dalam renungan minggu pertama latihan rohani Santo Ignatius, ketika kita berhadapan dengan diri kita lalu merenungkan tentang dosa-dosa pribadi kita, rahmat yang dimohon apa? Rasa jijik karena dosa kita. Bukan penyakit. Penyakit bisa menjijikkan memang, tetapi yang lebih parah adalah dosa yang ada di dalam jiwa setiap orang. Lalu di dalam Injil, orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Demikian juga dosa. Dosa yang menjijikkan itu hanya Allah dalam diri Yesus lewat wafat dan kebangkitannya itu.
lewat misteri Paskahnya, misteri wafat dan kebangkitannya, itulah dosa yang menjijikkan sudah dibebaskan dari setiap orang. Maka seperti dalam bacaan yang kedua, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan kita itu membuat batu sandungan bagi orang lain. Santo Paulus dalam bacaan kedua ini kan melanjutkan soal orang makan daging persembahan, boleh apa tidak dan segala macam. Disput atau diskusi tentang itu. Tentang makan daging persembahan. Persembahan itu persembahan berhala. Karena itu kan orang masih menurut adat istiadat mereka. Atau persembahan orang Yahudi dan ini orang Kristiani. Semacam itu. Asal sudah dibaptis mereka belum dan lain sebagainya. Jadi persoalan yang akhirnya juga dibawa ke konsili Yerusalem. Dan Paulus itu terang-terangan mengkritik Petrus yang sok alim gitu. Mendapat kritik pedas dari Paulus. Intinya kita itu jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, batu sandungan zaman sekarang bagaimana? Orang Yahudi berpegang teguh pada aturan adat istiadat itu dikedepankan sedemikian rupa sampai melebihi aturan yang ditetapkan oleh Musa dalam Taurat. Nah, Yesus itu tidak suka dengan hal ini. Ditentangnya, mau disingkirkan dalam praktek kehidupan. Tapi Yesus dibenci banyak orang. Aturan yang dibuat oleh manusia ditambah-tambahi sedemikian rupa, mengesankan seolah-olah mereka itu adalah orang-orang saleh, orang-orang suci, orang-orang yang taat aturan. Padahal jauh dari hukum Tuhan. Taat kepada hukum buatan manusia tapi jauh dari hukum Tuhan. Ini kan munafik. Ini meracuni. Kemunafikan bisa meracuni jiwa seseorang. Dan akhirnya orang bisa jatuh dalam dosa. Dan dosa itulah yang menjijikkan setiap orang. Bahkan Allah juga melihat dosa manusia itu sebagai sesuatu yang menjijikkan juga. Tetapi di sini justru melalui Yesus Kristus Allah bertindak penuh belas kasih, menyembuhkan, membebaskan orang dari sesuatu yang menjijikkan itu. Ini yang menjadi kabar gembira. Inilah Injil. Kabar gembira bagi kita dalam menghayati hidup di zaman sekarang ini. Tuhan tidak pernah merasa jijik meskipun umat manusia itu melukiskannya, Tuhan pun merasa jijik juga terhadap dosa setiap orang. Tetapi Tuhan pertama-tama yang dilihat adalah manusianya, bukan dosanya. Dosanya itu seperti ditutupi itu kalau kata pemazmur. Tuhan itu mampu menutupi dosa setiap orang. Seperti dosa Adam dan Hawa itu, yang dalam bacaan harian. Sepertinya Tuhan itu menutupinya, seperti tidak ada dosa itu. Itu Tuhan mampu menutupi dosa manusia. Karena bukan dosa yang menjadi fokus perhatian Allah, tetapi pribadi manusia. Yang dibenci itu bukan pribadi manusia tetapi dosa yang menjijikkan itu. Demikian juga kita. Kita tidak boleh membenci seseorang karena orang itu salah, orang itu berdosa. Bahkan orang itu yang membunuh keluarga kita meskipun demikian. Kita tidak boleh membenci. Yang kita benci adalah tindakan perbuatan yang membuat orang berdosa, membuat orang membunuh orang lain. Itu dibenci oleh manusia, juga dibenci oleh Allah. Seperti dalam doa tobat itu, aku benci akan segala dosaku. Bukan aku benci akan diriku sendiri. Yang dibenci adalah dosa yang menjijikkan. Dan yang bisa menghapus dosa, yang bisa melenyapkan dosa dari setiap orang hanya melalui Yesus.
Maka kita diajak untuk bersyukur dan terima kasih. Dalam perayaan Ekaristi sebagai ucapan puji syukur dan terima kasih pada Tuhan, terutama karena melalui Yesus Kristus, melalui misteri wafat dan kebangkitannya, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Bersama Yesus kita berdoa kepada Bapa untuk mengucap syukur atas itu semua.